Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tuh, Dek? Begini Pak, maaf sebelumnya nih Pak, mengganggu waktu Bapak Iya, iya, sebentar. boleh. Kami ini Pak dari mahasiswa UIN Sumatera Utara Hmm. eh, bertujuan untuk mewawancarai Bapak. Iya, boleh. Karena kami dapat tugas dari dosen kami Pak. Ya. Jadi kami ini rencananya mau membuat usaha Pak Iya. yang berjalan di bidang jasa Pak. Oh, bagus itu, bagus. Nah. Begini Pak, dia di bidang jasa seperti laundry gitu Pak. Oh. Wah, ada bagus itu, bagus. Berarti ada perkembangan anak muda ini. Nah. Iya. Jadi kami nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya, Apakah boleh. Bapak bersedia untuk Wah, siap. Nah. begini Pak, kalau biar lebih dekat kita kan, biar enak gitu kita berbicara Pak. Ya. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri Bapak dan domisili Bapak pada saat ini Pak? Oh iya, boleh. Nah, perkenalkan, nama saya Arman. Nah, Pak Arman gitu ya. Nah, tinggal saya kebetulan ini saya lagi di warung kopi, tapi domisili saya tuh di Desa Tanjung Sigoni. Nah, itulah alamat saya. Rencananya kalian mau buka usaha ini di mana, Dek? Kami kira-kira kalau bisa Pak yang tempatnya strategis gitu Pak. Nah, inilah yang kamu mau minta. Sudah cocok. Kalau memang sudah ada lokasi yang bagus. Nah, Jadi kami meminta bantuan lah Pak, minta saran gitu atau pendapat Bapak. Kira-kira kalau kami membuka di daerah sini apakah bisa lancar Pak usaha kami itu gitu kan Pak? ya mudah-mudahan. Nah, jadi gini Pak, pertanyaan pertama itu Pak, apakah Bapak mau mendukung kami sebagai mahasiswi atau mahasiswa merencanakan usaha laundry ini Pak? Siap. Kalau memang kalian punya ide, namanya itu generasi muda ya yang pingin maju. Kalau memang ada ide-ide begitu, cocok, bisa kami dukung. Nanti bisa saya cari teman-teman saya untuk membantu kalian. Ya. Nah, membuka usaha, mendukung usaha kalian itu laundry dengan mengantar pakaian-pakaian kami. Pakaian-pakaian. Iya. Untuk dicucikan di situ. Dan selanjutnya gini Pak, Kami ini kan Kan tak pengalaman. kami kan belum banyak pengalaman gitu Pak. Ya. Jadi Pak, bagaimana gitu Pak, Bapak mendukung kami dalam merencanakan usaha laundry ini? Kira-kira apa yang harus kami persiapkan gitu Pak untuk menarik konsumen gitu Pak, customer gitu. Oh. Kalau macam itu cari lokasi yang memang betul seperti yang adik bilang tadi itu lokasi yang strategis. Iya. Nah, dan lihat di lokasi itu, apakah di lokasi itu sudah ada usaha seperti contohnya usaha yang mau kalian bikin. Nah, usaha laundry, ya kan? Iya. Yang mau kalian bikin. Kalau bisa, saran dari saya, kalau bisa bikin usaha laundry itu lain daripada yang lain servisnya. Nah, begitu. Iya. Nanti kalau memang usaha kalian itu memang sudah berjalan, kalau servis kalian itu nanti di dalam itu memuaskan, nah mungkin pelanggan-pelanggan ini ya rekan-rekan saya yang dulu-dulu di warung kopi itu kan orang-orang pendatang rata-rata, yang baju-bajunya kan tak mungkin dicuci sendiri. Kalau memang sudah ada laundry yang dekat ya dicucikan ke tempat klien. Gitu ya Pak. Kalau misalnya lah Pak, kami ini kan masih baru gitu Pak, belum Ya. tahu harga pasaran kalau mencuci per kilo itu berapa. Kira-kira kalau kami buatlah misalnya 100.000 per kilonya Pak, apakah masyarakat atau seperti Bapak lah Pak setuju Pak gitu, atau udah tepat Pak kalau kami buat 100.000 gitu Pak? Kalau untuk pasaran laundry kita sekarang, apalagi di masa pandemi COVID-19, Iya. karena perekonomian itu agak sulit. Iya. Nah, kalau saya lihat-lihat di sini laundry itu paling tinggi harganya, itu paling tinggi harganya itu kalaupun dia udah paten kali lah itu servis dia dan pelayanan dia itu paling tinggi 25.000. Kalau kalian bikin 100.000 ya lari nanti itu pelanggan semua. Oh iya Pak. Baik. Nah,
25.000 karena orang hitungan-hitungan tahu tuh, kalau di daerah kita ini kan rata-rata kan yang ekonominya kelas menengah ke bawah bukan ke atas. Iya. Nah, kalau menengah ke atas kalian bikin 100.000, tapi kalau servis memuaskan itu nggak jadi masalah kan itu. Tapi kalau di daerah kita ini kalian bikin seperti itu harga 100.000, ya nggak ada orang yang mahal gitu ya, terlalu tinggi Iya, harganya. tinggi harganya. Kalau bisa dia dengan harga murah, tapi servis servisnya bagus, memuaskan. ya. Kita mencari pelanggan dulu. Nanti kalau pelanggan itu sudah rame, sudah banyak, nah, kita mau menaikkan harga, tapi servis kita tambah, orang nggak keberatan. Iya, baik, Pak. Jangan terlalu mahal kalian bikin, lari orang nanti. Berarti itu terlalu mahal gitu ya, Ah, Pak. terlalu Berarti mahal. kurang tepat lah, Pak, kalau kami buat harga segitu. Iya, tapi kalau di kota besar aja pun orang sudah mencari yang mana yang termurah tapi terbagus. Iya. Bukan Baik, Pak. termahal tapi bagus. Iya. Yang paling murah tapi bagus. Iya, Pak. Ah. Begini, Pak, ya itu kan nanti kira-kira udah berjalan nanti, Pak, usaha Ya. kami udah banyak pelanggan gitu ya kan, Pak. Jadi misalnya jenis varian pengharum pakaian itu seperti apa, Pak, yang bagus gitu, Pak? Jenis-jenis parfum apa tuh pewanginya Ah, gitu, Pak? pewanginya. Iya, Kalau pewanginya supaya- itu yang umum ya, yang umum dipakai kalau untuk di laundry itu biasanya dia contohnya dia Doni. Doni. Mereknya itu Doni, tapi dia bukan Doni yang sachet. Iya, Dia Doni per liter. per liter. Ah. Nanti kalau kalian mau sudah buka gitu mau mencari bahan-bahan parfum macam gitu, ada spesial itu nanti dia yang menjual-jual bahan parfum itu karena masing-masing pelanggan ini kan dia aroma pakaian itu kan nggak sama. Iya. Aroma pakaian yang mau dipakai yang di laundrykan itu dia kita kasih sampelnya, contohnya Iya. ada aroma Doni, Doni. ada lavender, Lavender. ada dia bunga melati. Iya. Itu ada jenis-jenis parfumnya karena masyarakat itu tidak sama semua aroma. Ada yang mau Doni Iya. aja. Ada Betul. parfum yang lain deh. Nah, Iya. kita kasih sampelnya, contohnya yang mana pengharumnya Iya. nanti. Begitu. Gitu. Ya, itu ada nanti lokasinya tempat menjual-jual bahan-bahan seperti itu dia. Dari mulai parfum, Mm-mm. rinsunya, Iya. ada semua itu. Kalau kita boleh-boleh yang di satu-satu ini kan nggak apa namanya, nggak mantap gitulah. Kalau bisa kita cari yang lain sedikit. Nah, gini, Pak, kan ini udah berjalan lah misalnya, Pak, ada banyak customer gitu kan, Pak. Nah, jadi kalau waktu pengerjaan kami itu sehari, menurut Bapak apakah sudah efisien gitu, Pak? Ya kira-kira mesin cuci kalian itu berapa biji? Yang rencana mau kalian bikin itu mesin laundry cucian itu berapa biji? Awal sekali, Pak, paling satu lah dulu, Pak, Nah, gitu kan, Pak. satu. Hmm. Satu dia muatan tempat pencucian itu kira-kira berapa kilo? Karena yang paling kecil itu kalau yang saya tahu ya, Iya, Pak. yang saya tahu itu paling kecil itu dia 5 kilo. 5 kilo ya, Pak. 5 kilo itu paling kecil. Jadi kalau untuk Sehari. awalnya, kalau untuk dasar-dasarnya boleh aja. Sehari udah efisien gitu. Yang kecil itu 5 kilo. 5 kilo dia sekali cuci. Sekali cuci. Sekali cuci 5 kilo. Kalau nanti pelanggan kalian itu sudah rame, kan nggak mungkin 5 kilo aja. Iya, Pak. Harus kalian tambah yang 25 kilo lebih Iya. besar. Dan tengok-tengok pelanggannya, satu hari itu bisa berapa bisa kalian cuci. Berapa kilo bisa kalian cuci. Kalau contohnya satu hari itu maksimal paling banyak itu kalau bisa kalian cuci kalau untuk awal itu 25 ke 30 kilo. Itu sudah berapa potong pakaian. Iya. Baik, Pak. Karena dia istilahnya kalau macam sekarang itu mesin cuci itu kita tidak meras-meras. Iya. Langsung ada pengering gitu. Cuci, Ya, Pak. dikeringkan, dijemur. Tak pala kena sinar matahari dia sudah kering. Diangin-angin aja sudah kering. Nah, itu sekarang mesin cuci udah canggih pula kan sekarang. Begini kan, Pak, kami ini kan mau bangun lagi, Pak, usaha laundry ini tadi Ya. gitu kan, udah berjalan lagi gitu ya kan, Pak. Sebelumnya kan Bapak ada nggak kendala pada gimana, Pak? Ada nggak kendala gitu, Pak, pada layanan laundry yang sebelumnya gitu, Pak? Laundry yang pernah Bapak
itu? Oh, banyak. Gitu Pak. Banyak ada. Nah, contohnya begini. Kendaraannya seperti apa gitu Pak? Kita antarkan pakaian kita yang kotor. Iya. Nah, ditimbang. Ya, ditimbang. Contoh yang kita masukkan itu ada pakaian saya waktu itu di sana ada 3 potong. Iya Pak. Baju, kemeja 3 potong, celana 3 potong. Nah, jadi dalam tempo 3 hari pakaian itu tadi kan sudah selesai. Nah, karena sesuai dengan nota bon. 3 hari Pak ya. Iya. Jadi pas kebetulan 3 hari kemudian saya datang ke sana, saya jemput, pakaian satu kurang satu. Pakaian saya itu kurang satu. Bajunya, kemejanya itu nggak tahu saya kemana. Hilang. Nah, kita kan nggak kita buka lagi bungkusan packing dia itu nggak kita buka kan itu setelah sampai di rumah kita lihat loh. Itu baju saya 3 kenapa tinggal 2? Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, pas kebetulan kita kan harus apa namanya harus teliti. Iya. Dengan pakaian-pakaian yang diantar pelanggan itu ke tempat kita itu kan harus teliti sebetulnya. Dicek dulu gitu ya Pak. Dicek baju dia berapa, celana dia berapa, dan yang lain-lain itu berapa. Iya. Dan dilihat jenis pakaiannya. Ada yang luntur tidak? Oh iya. Nah, saya sudah pernah kena. Pas kebetulan pakaian yang saya antar itu tidak ada yang apa namanya luntur. Mungkin dicampur dengan pakaian orang dari lain kan itu. Jadi kena lunturan. Jadi kita ini nuntut ganti rugi. Iya betul. Nah, itu yang kedua. Iya. Yang ketiga baju saya diantarkan ke sana itu bagus, kenapa bisa bolong? Jadi bolong baju saya. Iya. Tapi saya lihat di situ kena setrika. Itulah pada itu makanya kalau boleh ya. Kalau boleh saya kasih apa pengalaman saya sama klien, kita harus hati-hati. Karena teliti gitu ya Pak. pelanggan itu raja. Pelanggan Dia adalah butuh raja. keistimewaan, diantar begini harus datang begini. Pelayan Jadi yang kalau baik. ada kurang ya dia kan keberatan. Apakah Iya. mau? Nah, yang punya usaha itu mengganti rugi, tapi kalau menurun apanya harus diganti. Apapun ceritanya dia pasti menuntut ganti rugi. Nah, kena luntur, yang sobek, yang hilang, itu harus tanggung jawab. Itu harus, nggak bisanya, itu harus dipertanggungjawabkan. Dia antar 3, kenapa tinggal 2? Datang bagus, kenapa rusak? Nah, itu harus hati-hati. Namanya kita buka usaha itu tadi, makanya kita harus punya apa namanya? Training lah itu, Pak. Ketelitian. Ya, ketelitian. Jadi, Iya. Bapak kan udah pernah gitu Pak pengalaman mencuci di laundry lain gitu Ya. Pak. Kami kan mau buka usaha nih kan Ya. Pak, laundry tadi gitu kan. Itu Pak kayak mana Pak cara mencuci pakaian yang baik dan benar itu Pak? Seperti apa gitu Pak? kalau yang saya tahu, ya kalau pakaian itu tadi diantar orang itu kan harus dipilah. Seperti yang saya bilang tadi itu kan harus dipilah. Kalau Iya. kemeja. Meja ya. Kalau dia celana ada celana keper, ada celana itu tidak boleh dicampur. Keper Gitu ya? keper aja, lili aja. Nah, kalau kemeja jadi ya kalau dia kaos aja. Dia tak boleh dicampur-campur. Oh gitu ya Pak. Nah, baru ya cara mencucinya yang baik itu contohnya sudah dipilah tadi, dimasukkan ke mesin cuci. Dikasih air, masukkan, kalau bisa pakaian itu direndam paling lama itu 5 menit sebelum dia digiling. Nah, 5 menit dulu. Ada dia kadang kan mesin cuci itu yang otomatis. Iya. Nah, otomatis dia begitu dimasukkan pakaian, masukkan rinsonya. Ada dia rinsonya tidak perlu dimasukkan lagi karena sudah tinggal menekan-tekan apanya aja, tombol. Iya. Nah, untuk merinso, untuk air, untuk apa kan sudah nyambung semua. Jadi kalau bisa ya itu seperti yang saya bilang tadi, pakaian itu dipilah dulu. Dipilah ya. Iya, jangan dicampur adukan. Nanti jadi masalah kan itu, yang tak luntur jadi luntur. Iya benar. Nah, ya celana li digabung sama keper, tebelit-belit celana keper koyak. Oh, ya. Itu tadi, itulah contohnya yang pertama. Ya, terima kasih Pak. Kami dari mahasiswa Wisma Utara Pak, terima kasih Pak atas waktu yang telah Bapak berikan. Kiranya sampai sini dulu lah Pak pertemuan kita ini Pak.
Oke. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Atas wawasannya. Selamat ya, mudah-mudahan usahanya berjalan. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan.